Hari ini channel Abezuki ada program baru yaitu Tokoh Inspiratif. Kebetulan hari ini episode perdana kita kedatangan tokoh inspiratif kita yaitu Dr. Febri Doni atau kita panggil aja Bang Doni. Yap. Saudara Doni kan sekarang menjadi dosen di Unpad, itu jurusan Biologi. menjadi dosen biologi ini apakah memang dari dulu suka biologi atau gimana? Bisa nggak Saudara Doni menceritakan? Ya, sebenarnya dari awal ya, sejak SMA saya rasa. Saya selalu tertarik dengan fundamental science seperti biologi, fisika, dan kimia. Jadi sejak SMA saya memang bercita-cita ingin menjadi ilmuwan. Dan dari sanalah saya berpikir saya harus kuliah kalau enggak di fisika, kimia, atau biologi. Jadi alhamdulillah pada waktu itu saya diterimanya di biologi. Di Universitas Padang. Negeri Padang ya, UNP. Di media sosial beberapa kali saya lihat Saudara Doni berada di berbagai negara. Bisakah Saudara Doni menceritakan kemana aja Saudara Doni atau negara mana saja yang Saudara Doni kunjungi? Ya, jadi selama waktu S3 dan S2 juga ya, itu saya kan terlibat di penelitian padi seri dan juga interaksi mikroba dengan padi. Jadi banyak seminar atau konferensi internasional yang pada waktu itu mengundang saya sebagai pembicara atau sebagai partisipan biasa. Selama S2 dan S3, saya rasa saya telah mengunjungi lebih dari 20 negara. Ya, seperti di Eropa dan Asia dan juga Afrika dan Amerika. Kalau di Eropa, di Portugal, Spanyol, Irlandia, Prancis, lalu Swiss, Turki, lalu Amerika Serikat, USA. Lalu saya juga pernah ke India, Sri Lanka, Macau, dan semua negara ASEAN udah dikunjungi, lalu di Afrika Selatan. Ya, seperti itu. Itu Saudara Doni berkeliling ke negara-negara tersebut, apakah biaya sendiri ataukah ada yang membayar? Ya, sebenarnya karena mereka yang mengundang, biasanya ada conference, misalnya Symbiosis Conference di Portugal misalnya. Jadi saya apply untuk dapatkan yang namanya travel grant, yaitu kayak bantuan perjalanan gitu. Biaya transport. Ya, biaya transport. Jadi kalau kita punya riset yang bagus, jadi mereka akan pilih kita dan undang kita untuk memberikan seminar di sana untuk berbicara di conference tersebut, dan biasanya dibayar. Kalau saya ke jalan-jalan atau pergi conference, biasanya dibayar oleh panitianya di sana, yang dibayarnya tiket misalnya atau hotel, dan kadang misalnya kalau di Afrika Selatan selain tiket hotel mereka juga kasih uang saku. Ya, tapi kalau misalnya ada conference yang undang kita, misalnya mereka sanggup ngasih tiket pesawat aja, nggak apa-apa, saya ambil juga biasanya. Dan biasanya saya sanggup bayar hotel. Lumayan juga kan, ya, keliling-keliling negara sambil ada yang gratis kan? Ya, itu yang saya rasa yang benefit yang orang lain nggak banyak bisa dapatkan. Tapi waktu saya S2 dan S3, saya punya visi dan view yang jelas mau ngapain. Jadi salah satunya itulah jalan-jalan tadi. Berarti Saudara Doni ini di waktu S2 apakah menjadi dosen di Universitas Malaysia itu, atau hanya sebagai mahasiswa belajar atau memang juga menjadi dosen di sana? Pada waktu S2 dan S3 di Malaysia ada namanya Graduate Research Assistant atau GRA Fellowship. Jadi pada waktu itu kalau seandainya pembimbing kita S2 atau S3, pada waktu itu pembimbing S2 dan S3 saya Profesor Wan Yusof, beliau punya funding atau grant. Jadi beliau punya alokasi dana penelitian itu untuk membayar mahasiswa. Jadi selain saya mengerjakan kuliah, istilahnya kuliah di Malaysia di S2 atau S3 saya juga ikut terlibat dalam proyeknya profesor pembimbing saya itu. Lalu kadang-kadang saya juga mengajar juga dan membimbing mahasiswa. Kalau S2 saya membimbing mahasiswa S1, kalau S3
ada beberapa mahasiswa S2 yang saya bimbing juga saya membantu profesor pembimbing saya tersebut. Jadi kalau selama saya S2 dan S3 di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, banyak hal yang saya kerjakan juga selain kuliah tadi, seperti membimbing mahasiswa, menulis proposal riset, lalu kadang-kadang saya membantu juga pembimbing saya waktu itu Prof. Wan mengajar mata kuliah Fermentation Technology. Berarti karena terus di Universitas Malaya itu kan ada di Universitas Malaysia itu kan siswanya kan dari berbagai macam negara. Itu apakah menggunakan bahasa Malaysia atau menggunakan bahasa internasional? Kalau di Malaysia sendiri ya, kalau misalnya di UKM itu kalau kita ngobrol sama misalnya orang lokal di sana, tentu kita pakai bahasa Melayu. Ya. Dan alhamdulillah saya bisa bahasa Melayu. Tapi kalau untuk yang levelnya resmi, misalnya di kelas atau untuk administrasi, dan ada mahasiswa asing di sana banyak dari Korea, dari Iran, dari Irak. Jadi untuk levelnya ini di kampus di kelasnya itu pakai bahasa Inggris. Berarti seandainya ada mahasiswa Indonesia ingin masuk ke sana itu harus bisa bahasa Inggris. Iya, tentu. Kalau bahasa Inggris ini harus wajib kalau kita ingin kuliah di luar negeri ya, karena walau bagaimanapun kita harus menulis tesis dan kita harus mengikuti kelas dalam bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris ini bukan hal yang menakutkan juga ya, dan itu bisa dipelajari sebenarnya. Dan yang penting kita punya basicnya, lalu sampai di Malaysia misalnya, along the way kita bisa belajar gitu, dan nggak harus perfect Inggrisnya, tapi yang penting adalah komitmen kita untuk mau belajar. Nggak ada masalah bahasa Inggris. Berarti selama menjadi S2, S3 itu juga bekerja sebagai itu yang membantu profesor di sana. Ya, banyak membantu Profesor Wan Mohtar, Prof. Wan saya panggil. Jadi yang menariknya waktu S2 dan S3, jadi Prof. Wan itu punya banyak riset. Jadi punya banyak riset yang dijalankan di luar daerah, yaitu di Kelantan, di Kedah, di state atau provinsi di Malaysia ada namanya Kelantan Kedah. Jadi setiap minggu waktu itu saya dan Prof. Wan dan ada pembimbing saya juga Dr. Anizan, kami selalu jalan-jalan keliling Malaysia, Kedah, Kelantan, kayak setiap minggu sekali kami terbang gitu. Jadi itu pengalaman yang sangat menarik sekali dan kerasa banget sekarang ini zaman COVID ini kan. Berarti sambil jalan-jalan dapat gaji juga kan dari profesornya? Gaji ya. Dan apa yang waktu S2 dan S3 yang sering jalan-jalan, sekarang ini ngerasa ada yang janggal. Kenapa? Karena COVID ini kan kita nggak bisa kemana-mana. Jadi agak wow, udah biasa terbang, sekarang stay at home. Stay at home. Jadi ya itu pengalaman yang sangat berkesan sekali lah waktu kuliah di Malaysia. Kalau di Malaysia itu kalau membantu profesor tuh berapa gajinya tuh? Berapa ringgit? Kalau waktu S2 dulu, GRE, gaji saya 1.800 setiap bulan. Ringgit ya? Ya, ringgit. Jadi pada waktu itu kalau di UKM S2 itu berapa ya, uang semesternya 3.500 setiap semester. Per semester. Berarti kalau yang 1.800 ini per bulan. Per bulan ya. Jadi pada waktu itu saya sanggup nampung juga kan untuk jalan-jalan kadang-kadang. Lumayan juga kan kalau 1.800 kalau ke Indonesia dikali 3.000 dikali 3.500. Lumayan banget. 5 jutaan lah ya. 5 jutaan lebih pada waktu itu, 7 jutaan kalau nggak salah kalau 1.800. Berarti sekitar 7 juta uang Indonesia. Pada waktu itu, dan itu S2. Kalau S3 itu 2.000 gajinya. 2.000 hampir 10 juta sebulan. Ya, kurang lebih itulah. Hampir. Lumayan juga kan? Ya. Dan pada waktu itu, misalnya saya ingin recap balik waktu S2. Waktu S2 kan saya nggak ada funding awalnya, nggak ada beasiswa segala macam. Jadi pada waktu itu Prof. Wan Mohtar, Prof. Wan, saya sebutnya Prof. Wan. Jadi beliau nawarin, oke, kalau saya bisa gaji kamu setiap bulan 1.800, tapi dengan catatan kamu harus mampu untuk publish research paper, menulis, dan juga
kamu harus belajar menulis proposal riset gitu. Jadi pada waktu itu alhamdulillah tiap semester kami selalu dapat dana riset yang melimpah gitu. Jadi bisa jadi lebih dari 1.800 ya? Karena maksimumnya 1.800. Oh, maksimum. Ya. Jadi untuk terus mendapatkan gaji tersebut, maka saya harus publish dan harus selalu giat-giatnya cari-cari dana lagi untuk tulis-tulis untuk riset lagi ya, proposal riset seperti itu. Berarti sistemnya selesai S3 membantu profesor tersebut. Iya, kebetulan S3, S2, S3 saya kan di UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia. Jadi waktu S3 habis S3 saya juga masih stay di Malaysia. Ya, tapi saya pindah kampus ke Universitas Malaya. Universitas Malaya ini kampus yang ada di Kuala Lumpur, sedangkan UKM itu di pinggiran Kuala Lumpur di Bangi. Jadi saya lanjutin kerja di UM sebagai postdoc. Itu postdoc ini setelah habis S3 kita bisa kerja sebagai research fellowship, kepala penelitian ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Research position namanya di Malaysia. Itu kita postdoc, kita tuh fokusnya ke riset. Lalu kalau waktu saya di UM dulu, saya juga mengajar. Ada mata kuliah yang saya harus ampu, yaitu crop disease. Tropical crop disease namanya mata kuliahnya. Jadi selama di UM Universitas Malaya saya juga ngajar, riset juga seperti itu dan alhamdulillah lumayan ininya pengalamannya di Malaysia itu setelah pindah setelah S3 langsung dapat kerjaan di Universitas Malaya. Berarti setelah tamat S3 menjadi postdoc. Postdoc ini kan mungkin seperti kepala riset atau kepala penelitian untuk di universitas tersebut ya? Iya, postdoc ini sebenarnya research position ya. Jadi kita akan ada PI namanya atau principal investigator. Kita di bawah beliau dan kita akan nge-handle research yang lebih besar dibandingkan S3, S2 dan S3. Kalau di Universitas Malaya selain research, seorang postdoc juga harus ngajar. Pada waktu itu saya ngajar mata kuliah tropical crop diseases ya di UM juga waktu itu saya ngajar mahasiswa S2. Jadi postdoc di UM selain mengajar saya juga melakukan penelitian dan juga membimbing mahasiswa S2, S3 gitu. Berarti selama menjadi postdoc itu berapa Universitas Malaya itu memberikan gaji Saudara Doni sebagai postdoc dan menjadi dosen juga? Kalau di UM gajinya ya kalau postdoc tadi 5.500 gajinya. 5.500, wow. Ya kalau dirupiahkan mungkin sekitar 25 jutaan ya. Kurang lebih ya? 21-22 per bulan gitu per bulan ya. Berarti berapa lama Saudara Doni menjadi postdoc ini? Setahun lebih di sana di UM. Lalu pindah ke setahun lebih ya. Dikali 25 juta udah ratusan juta Saudara Doni ini. Ya kurang lebih seperti itu perhitungannya. Kadang mungkin kalau gaji bersihnya seperti itu, tapi kadang-kadang di sana juga ada living cost-nya, kita harus tinggal dan kita harus uang makan juga kita di sana harus mengeluarkan ini juga ada juga yang pengeluaran kita selain gaji tersebut ini juga kita. Berarti Saudara Doni setelah menjadi postdoc itu baru COVID datang. Ya, lalu COVID datang. Lalu sekarang pindah ke UNPAD Bandung ya di Departemen Biologi Fakultas Matematika dan IPA. Berarti udah pindah ke Indonesia ya? Pindah ke Indonesia per 1 September ini saya udah mulai ngajar di UNPAD sebagai dosen di sana. Bisakah Saudara Doni ini menceritakan kok bisa dari Universitas Malaya pindah ke Indonesia? Apakah dari sana tidak melarang pindah atau gimana? Jadi memang kontrak saya dengan UM udah berakhir ya. Jadi saya pengen cari suasana baru juga. Lalu ditambah lagi kondisi COVID sekarang ini ya, dan tidak memungkinkan kita untuk susah ya masuk negara lain. Masuk negara lain. Jadi pada waktu sebelum bulan puasa lalu ada lowongan di UNPAD namanya HQT. High Quality Talent Recruitment Program. Jadi UNPAD membuka lowongan untuk dosen yang
high quality talent yang punya reputasi baik ya. Ya, baik, yang telah terbukti mampu menulis jurnal dan punya international networking dan punya portofolio yang bagus, bisa melamar kerja di Unpad. Jadi setelah proses seleksi yang kurang lebih sejak bulan April sampai sekarang, sudah sekitar 4 bulan ya. Dan akhirnya dari 158 peserta pelamar ujian. Ya, cuma 22 orang yang diterima di. Wah, berarti Saudara Doni ini dari 158 tersisa 22 orang. Ya, 22 orang. Alhamdulillah baru per 1 September ini udah mulai ngajar dan mengabdi di Unpad. Berarti Saudara Doni mulai tanggal berapa mulai masuk di Unpad nanti? Ya, sebenarnya sekarang udah mulai ngajar ya. Tapi karena masih online pandemi ya. Ya, masih pandemi. Jadi mungkin akan balik ke Bandung nanti sekitar bulan depan, karena setelah UTS nanti di Unpad sudah mulai namanya hybrid learning. Jadi tetap muka dicampur dengan online. Jadi kayak labor dan untuk mahasiswa tingkat akhir udah bisa masuk ke kampus seperti itu. Berarti ujiannya di Unpad itu online atau rekrutmen dosennya tadi? Iya. Ya, online. Dimulai dari tes psikologi online. Itu semua online? Ya, wawancara dengan ketua jurusan, dekan, ada wawancara dengan rektor juga seperti itu. Dan kan mereka melihat dari portofolio ini aplikannya kan. Jadi dilihat dari berapa banyak jurnal yang kita telah terbitkan, lalu apa aja visi dan misi kita kalau sampai nanti kalau mengajar di Unpad seperti itu. Ya, cukup ketat ini persaingannya. Berarti sekarang udah menjadi dosen tetap ya Unpad? Ya, udah jadi dosen tetap di Unpad. Oke, terima kasih Saudara Doni. Ceritanya sangat menarik sekali, mulai dari perjalanan dari universitas sampai ke Malaysia, sampai menjadi pembicara di negara-negara lain, terus sekarang pulang ke Indonesia menjadi dosen di Unpad. Ya. Untuk yang di rumah, jangan lupa untuk tonton terus video ini, dan jangan lupa untuk tonton video podcast selanjutnya. Dan tentunya akan ada tokoh-tokoh inspiratif lainnya yang akan hadir di podcast ini. Terima kasih.